Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kulli. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah salat Jumat Masjid Al-Mukhlisin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Asr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam surat ini Allah bersumpah demi waktu, demi masa, wal 'asr, bahwa orang-orang itu merugi kecuali 4 kelompok. Mereka orang-orang yang beriman, yang kedua orang-orang yang beramal soleh, yang ketiga dan keempat orang-orang yang selalu mengingatkan akan kebenaran dan kesabaran. Allah bersumpah dengan waktu, dengan masa, karena waktu dan masa itu tempat orang berbuat. Oleh karena itu dunia disebut sebagai darul amal, tempat kita untuk berbuat, tempat kita untuk beramal, sedangkan akhirat darul jaza, tempat kita di mana akan dibalas semua amal perbuatan kita. Ketika kita hidup di dunia, maka itu adalah ujian. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji kalian siapa yang paling baik amalnya di antara kalian. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tema khutbah kali ini adalah membina generasi yang beramal soleh. Dari 4 kelompok ini saya ingin mengambil orang-orang yang beramal soleh. Mencetak, membangun, membina generasi yang soleh itu dilakukan jauh sebelum manusia dilahirkan. Ketika orang mencari pasangan. Oleh karena itu pendamping dalam bahasa Arab itu disebut harim. Harim itu yang dihormati, baik suami maupun istri. Maka ketika kita mencari pasangan, cari yang dihormati, cari yang soleh dan soleha. Ada pepatah Arab yang berbunyi, awwalu khabasil ma khabasu turabihi wa awwalu khabasil qaum khabasu al-manaqi. Keruhnya air, tidak jernihnya air diawali dengan tanah yang buruk. Buruknya satu kaum diawali oleh pencarian pendamping yang tidak baik. Khabasil manaqi, buruknya pendamping, buruknya suami atau buruknya istri. Oleh karena itu agama mengajarkan, ketika mencari pendamping, carilah kesalehannya, bukan yang lain-lain. Yang diutamakan adalah yang saleh atau yang soleha. Kemudian ketika sudah menikah, ada aturannya agar anak keturunan kita tidak ada campur tangan setan di situ. Kita diperintahkan untuk berdoa setiap kali berhubungan suami istri. Ketika lahir, agama juga memerintahkan untuk mengazankan telinga kanan, mengiqomahkan telinga yang kiri. Ketika setelah lahir 7 hari kemudian, agama memerintahkan kita untuk akikah, meskipun sifatnya sunnah muakkadah. Diakikahkan sebagai ta'bir an-syukur, ungkapan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dipotong, dicukur rambutnya, wa yusamma, dan diberikan nama dengan nama-nama yang baik, karena nama adalah doa. Setelah itu, ketika seorang sudah berusia 7 tahun, agama memerintahkan muru auladakum bisolah, perintahkanlah anakmu ketika mereka sudah usia 7 tahun dengan sholat. Wadribuhum wahum abna asra sinin. Kalau sudah 10 tahun bukan hanya diperintahkan tetapi diberikan sanksi, diberikan hukuman dengan hukuman yang tidak melukai.
Setelah anak itu dewasa, agama juga akan memberikan ruang agar yang bersangkutan tetap berada dalam lingkaran ketaatan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ketika dia sudah mencapai usia akil balik, di mana kewajiban harus dikerjakan, Allah Subhanahu wa taala melalui syariatnya di samping memberikan kewajiban juga memberikan ruang untuk melaksanakan amalan-amalan yang sifatnya sunnah. Kenapa? Agar manusia selalu dalam ketaatan Allah Subhanahu wa taala. Karena min alamati qabulil amal, salah satu tanda diterimanya amal perbuatan adalah dengan diiringi dengan amal-amal perbuatan yang lain. Oleh karena itu, jika kita perhatikan, di samping amalan-amalan wajib tadi, di samping perintah-perintah yang wajib tadi, selalu diikuti dengan perintah-perintah atau anjuran-anjuran yang sunnah. Ada sholat wajib 5 kali sehari, ada juga sholat sunnah qabliyah, ada sholat sunnah ba'diyah, ada sholat sunnah tahajud, ada sholat duha, dan sholat-sholat sunnah yang lainnya. Ada perintah untuk menjalankan puasa di bulan Ramadan, hukumnya wajib. Allah juga akan memberikan ruang untuk puasa-puasa yang sunnah. Ada puasa Sitan min Syawal, ada puasa Senin Kemis, ada puasa Daud, dan puasa-puasa sunnah yang lainnya. Allah memerintahkan kita untuk membayar zakat. Allah juga memberikan ruang untuk sedekah dan sedekah harta yang lainnya. Demikianlah bahwa perintah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sifatnya tidak terkait dengan waktu tertentu. Perintah ibadah jelas, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Tuhanmu sampai datang kepadamu satu al-yakin huwal maut. Sembahlah Tuhanmu sampai engkau menemui ajal. Ini artinya apa? Ketika kita beribadah, taat kepada Allah Subhanahu wa taala, sifatnya tidak temporer. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala melalui syariatnya sudah memagari kita dengan perintah-perintah yang harus kita jalankan, baik itu yang sifatnya wajib maupun yang sifatnya sunnah. Sebagian kita masih terjebak oleh momen ketika kita taat, ketika kita menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita umroh, orang sangat antusias ibadah sholat arba'in di Masjid Nabawi, ibadah sholat wajib di Masjidil Haram. Tetapi ketika pulang, meskipun rumahnya berdekatan dengan masjid, ketaatannya tidak seperti ketika dia di tanah suci. Artinya apa? Artinya ketaatannya masih terkait dengan tempat, terkait dengan waktu. Padahal perintah agama kita diperintahkan untuk selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Generasi yang beramal soleh adalah generasi yang sifatnya sustainable, terus menerus. Dia tidak bisa dicetak dalam waktu yang singkat. Oleh karena itu, dalam istilah Arab disebutkan Al-Karim, Ibnul Karim, Ibnul Karim. Orang yang muncul dari leluhur yang mulia akan melahirkan putra anak-anak yang mulia. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagai penutup dari khutbah ini saya ingin menceritakan sebuah kisah seorang pejabat besar yang pernah ada dalam sejarah Islam, namanya Maryam bin Nuh. Maryam bin Nuh memiliki seorang putri yang soleha, yang cantik, yang cerdas. Karena anaknya ini soleha, cantik, dan cerdas, banyak koleganya dari kalangan pejabat yang ingin melamar anaknya ini. Tetapi dari semua kolega yang ingin melamar anaknya ini, Maryam bin Nuh merasa tidak enak untuk menerima atau menolak. Kalau satu diterima, bagaimana dengan perasaan yang lain? Kalau ada yang ditolak, juga lebih tidak enak lagi. Akhirnya Maryam bin Nuh belum bisa memutuskan. Beliau Maryam bin Nuh memiliki seorang hamba namanya Mubarak, asal India. Mubarak ini seorang yang soleh, diamanahi untuk menjaga kebun anggurnya. Setelah 1 bulan Mubarak menjaga kebun anggur dari Maryam bin Nuh ini, Maryam bin Nuh datang ke kebun anggurnya dan bertanya, "Wahai Mubarak, berikan saya anggur yang manis."
Dipetiklah oleh Mubarak, diberikan kepada Maryam bin Nuh. Maryam bin Nuh mencicipinya, ternyata anggurnya rasanya asam. Dibilang lagi, saya ingin anggur yang manis. Dipetik lagi oleh Mubarak, diberikan lagi, ternyata masih asam juga anggurnya. Kemudian Maryam bin Nuh bertanya, bagaimana engkau wahai Mubarak? Sudah lama bekerja di kebunku, tidak bisa membedakan mana anggur yang manis, mana anggur yang asam. Kemudian Mubarak bertanya, saya diberikan amanah untuk menjaga kebun ini, bukan untuk mencicipi anggur ini. Saat itu juga Maryam bin Nuh terhenyak, inilah orang yang aku cari, yang aku inginkan sebagai menantuku. Kemudian dinikahilah anaknya dengan Mubarak, dan lahir seorang ulama besar namanya Ibnul Mubarak, seorang ahli hadis, seorang sufi, seorang alim yang tercatat dalam sejarah dari sekian banyak orang-orang alim yang dimiliki oleh umat Islam. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa yang saya sampaikan adalah ketika kita menginginkan generasi yang soleh, generasi yang taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala, itu harus dimulai dari diri kita sebagai orang tuanya. Dengan demikian maka kita bisa membina generasi yang beramal soleh. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikianlah khutbah yang singkat ini, mudah-mudahan bermanfaat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Alhamdulillahilladzi nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi, amma ba'du. Fa ya ayyuhal hadirun, ittaqullah, innallaha amarakum bi amrin bada fihi bi nafsihi wa sanna bi malaikatihil musabbihati bi qudsi. Faqala azza wa jalla, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammadin wa anbiyaika wal mursalin wa ahli ta'atika ajmain waj'alna minhum ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidayna wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat. Allahumma habib ilainal iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilainal kufra wal fusuq wal isyan. Allahumma asli ahwalana wa balligh mimma yurdika amalana wa akhtim bis solihati a'malana wa bil husna was sa'adati ajalana wa tawaffana wa anta radin anna. Allahumma dfa'anna al bala wal waba wat ta'un wal amrad wal fitan ma dhahara minha wa ma batan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله.